Halo semuanya, selamat sore, siang, pagi ya kan semuanya. Dimanapun kalian berada, terima kasih kalian udah menonton video kali ini dan sudah pengen klik video kalian yang menurut saya siapa sih nih orang yang sosokan, muka jelek, ya kan, ngomentarin timnas semalam, ya. Gue pengen ngomongin timnas semalam guys. Ya, timnas udah tiga yang gagal juara karena kalah Vietnam 1-0. Memang kita bukan kalah kualitas, kita bukan kalah fisik segala macam, ya kita seimbang sebenarnya. Cuman ya semalam ya yang terjadi semalam itu kita tanpa mainnya nggak jelas, mainnya berantakan, itu karena emosional yang nggak stabil dari para pemain. Jadi para pemain Vietnam ini kan hobi banget nih, pemain Vietnam tuh hobi banget mancing emosi lawan cok dengan cara diving lah, dengan cara apa, dan itu yang bisa mengacaukan permainan Indonesia. Dan itu yang dilakukan Vietnam semalam, ya dia mancing emosi supaya banyak kartu kuning di awal dan bikin serat ya, hancur di awal. Dan akhirnya dia bisa membuat defense-nya hancur di menit keberapa dengan skema corner kick dan bisa gol dari corner kick dengan second ball ya kan. IC ya memang ada banyak banget blunder dari semua pemain, jadi ya untuk kekalahan itu it's okay untuk first turnamennya si Gerard Van den Berg juga itu udah bagus banget, jauh dibandingkan Indra Jafri ya. Jauh permainannya jauh lebih baik, lebih bagus, lebih baik, dan lebih pede, itu lebih bagus. Jadi uh, menurut gue ya yang perlu diperbaiki ya dari segi mentalitas, segi ketenangan coy. Kelihatan kemarin itu banyak banget pemain yang kena pressure. Contoh Frankie Misa itu kayak kena banget pressure coy dari awal. Kayak dia sering lost ball dan passing nggak pas mulu. Maksud gue tuh passingnya kadang entah kemana itu loh, nggak nyampe ke main. Dan itu Frankie Misa mungkin di babak kedua lebih baik. Cuma di babak pertama dia kacau banget, dia sering buat lost ball. Dan selanjutnya untuk back, Kakang, Kade Karel, kemarin Ferrari mainnya kan, itu it's okay, itu bagus banget. Ferrari dimainin buat jadi tiga back. Si Doni Tri itu dia masuk jadi midfielder bantuin si Robby Darwis karena Arkan belum bisa main dari awal soalnya karena abis cedera ya. Pada waktu itu menurut gua komposisi yang kurang, Ferrari mainnya kurang banget cok. Kayak oke dari segi clearance oke, tapi buat make a play dia maju dari soalnya kan strateginya si Vietnam dia itu ngepress ketika bola nyampe ke midfielder ya. Jadi nyampe ke Robby Darwis, satu dari itu langsung dipress. Jadi tiga back ini nggak bisa nge-support si Robby Darwis sama Donitri untuk bantu ke depan. Jadi kita selalu kena press. Jadi ya begitu. Susah untuk menyerang ya dari awal. Ya, emang taktiknya begitu, Vietnam memang begitu guys. Jadi terus kita kayak gitu terus, ya kan? Kena pressing terus, bola hilang, kena pressing, bola hilang, kena pressing, bola hilang. Ya perlu itu, mungkin nextnya strategi boleh ditambah oleh Pak Gerard Van den Berg ini, ya kan Pak. Ya, nextnya bisa ditambah supaya ada variasi lah ketika menghadapi lagi Vietnam itu, jadi bisa menang melawan Vietnam nantinya. Jadi itu jadi suatu pelajaran yang berharga buat U23 kita, buat timnas U23 yang menurut gue sudah sangat bagus itu loh. Cuman memang kurang dipoles aja dikit, itu bisa juara sih sebenarnya. Oke. Dan nyoba di Donitri di tengah itu menurut gue satu yang fatal sih untuk di final ya, karena dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain pak. Dia benar-benar kena pressing, dia nggak kayak biasa yang main one two shoot crossing dia kan yang sangat overpower, jadi dia nggak cocok sebenarnya di CDM.
atau CM yang bantu si Robby Darwish itu nggak cocok coy. Dia cocoknya bermain di samping, main crossing, main lari-lari di samping, jadi wingback atau fullback yang ngebantuin si Arjuna gitu loh. Jadi itu yang menurut gua harus ya dipatenkan sih. Donitri itu emang udah cocok di samping, di left wing back ya kan gitu. Biarkan yang jadi CDM itu ya si Dominic Gustion ya. Robby Darwish itu paten. Robby Darwish itu udah paten, dia di situ udah diem aja, nggak usah diganti atau dia apa-apain. Kalau misalnya cedera ya memang harus diganti kan, cedera atau kartu merah. Cuman kalau nggak udah paten aja itu, nggak usah diganti-ganti. Robby Darwish di situ, dan menurut gue yang bisa divariasi nih Hanan sama Arkan Fikri sama Tony Firmansyah itu emang udah OP banget coy. Itu midfieldnya udah OP banget coy. Kalau nggak si cedera itu loh, si Tony Firmansyah itu udah OP banget coy. Sama Hanan dan Victor Dethan. Berikan aplaus dulu ke Victor Dethan. Dan Jens Raven juga bagus sebenarnya, cuman dia emang kalau kena pressing tinggi kayak kemarin dia agak susah untuk beradaptasi. Dan untuk Hoki Caraka nggak usah dibilangin, dan udah banyak yang komen karena gue nggak menghina apa-apa. Gue cuman gue respect aja, dia masih 20 tahun udah masuk ke timnas dan itu sangat bagus untuk karir dia. Cuman gue, ketika lu main di timnas, tolong pak, itu jangan gerasa gerusuk. Kayak bermainnya kayak wah anjir, kayak main Tarkam bangsat gitu loh. Kayak main Tarkam itu, ngepres-presnya kayak jelas malah kartu kuning ya kan. Kayak what the fuck is this guy bro, itu loh. Pressingnya santai aja, chill, kayak Hanan tuh ngepressingnya bagus banget. Dia cuma ngejagain biar bingung buat passing kemana, kayak bikin panik. Nggak usah di tackle atau selengkat, dia jatuh nggak usah anjir. Ntar itu malah kayak berikan advantage ke musuh itu loh. Iya, lu bisa kena kartu, lu bisa apa, dan dia bisa buang waktu segala macam. Ya itu yang buat advantage itu loh. Jadi kurang-kurangin lah itu si Hoki bermain ngepressing sampai kayak begitu itu. Kurang-kurangin lah ya. Dan untuk Arjuna ya udah OP banget juga di kiri, dan dia udah bagus banget. Cuman emang kurang tenang aja. Banyak yang menjadi poin utama gue ngomong di sini adalah ketenangan pak. Ketenangan pemain itu kurang kemarin pak di final. Ya Hanan dapat potensi gol, nggak bisa gol karena dia mentalitas pak. Lu ditonton Goro Bung Karno yang sebegitu megahnya dengan umur dia yang masih segitu ya kan, ya pasti kena pressure juga itu gitu. Jadi ya mungkin nextnya ketenangan itu perlu dilatih pak, karena kalau lu bermain di lapangan gak tenang juga, dia akan gemeter atau gelisah sendiri ya, mungkin gak kelihatan, cuman di dalam dirinya dia yang mungkin masih ya kurang tenang lah. Selanjutnya itu menurut gua udah tengah, udah back, udah, dan overall list oke sebenarnya. Yang perlu dioprek yang sebenarnya ya itu ketika lu ngadapin taktik kena pressing tinggi itu cok, harus adaptasinya seperti itu. Kalau musuh pasif kayak contoh lawan Brunei, dia pasif, ya udah kita gampang buat nge-pressing out gitu kan. Kita pressing, Jens Raven goal, Hanan nge-pressing segala macam untuk membuat blunder ya kan. Brunei gampang karena mereka pasif. Kalau high pressing contoh kayak kemarin Vietnam, Thailand, midfieldnya dikunci habis, ya udah nggak bisa apa-apain. Filipina yang bisa ngunci midfieldnya itu mampus-mampusan, ya nggak bisa ngapain juga gitu loh. Jadi itu yang perlu dibenahi untuk U23 ketika middle itu dikunci, apa yang harus dilakukan gitu loh.
Ya gue juga nggak tahu, gue bukan pelatih. Gue cuma bisa komentar ya kan. Tapi itu adalah sebuah kritik sih. Gue nggak menghina. Oh ini harusnya ini. Nggak. Gue cuman kurang ini itu loh. Gue nggak ngomongin siapa-siapa, cuman itulah yang terjadi di lapangan kan. Semangat terus, eh, semangat terus untuk timnas sudah 3 dan timnas senior yang bentar lagi juga ngejalanin round 4 kualifikasi Piala Dunia. Itu semangat juga, dan kita akan ketemu lagi ketika eh, timnas senior selesai bermain melawan Qatar dan Arab, maybe, I don't know. Gue belum ngeliat ininya table dan oke. Jadi sekian aja untuk video ini. See you next time. Bye bye. Peace out, bro. Roar.